Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya perwakilan dari kelompok 6 akan memimpin jalannya presentasi. Di sini kelompok 6 akan mempresentasikan dengan judul Human Capital Management. Next. Next. Slide. Baik, sebelum saya memulai presentasi, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Aprilia Asara Andini, yang kedua ada Feni Dwi Puspitasari, dan yang ketiga ada Dwita Andrea Arifianti, yang keempat ada saya sendiri yaitu Anissa Fitriasta Sadila, dan yang terakhir ada Fierio Indiarko. Next. Baik, Human Capital Management. Human Capital Management merupakan nilai tambah kepada karyawan atau sumber daya manusia dari perusahaan setiap hari melalui motivasi, komitmen, kompetensi, serta efektivitas kerja tim. Menurut Chetsko, adalah merupakan upaya untuk mengelola dan mengembangkan kemampuan manusia untuk mencapai tingkat signifikan yang lebih tinggi secara kinerjanya. Next. Human Capital Management memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, dapat memaksimalkan nilai dari karyawan. Yang kedua, menyelaraskan keterampilan karyawan, kegiatan, dan insentif dengan tujuan bisnis dan strategi. Dan yang terakhir, menyediakan alat untuk mengelola, mengukur, dan penghargaan individu dan kontribusi tim. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Ferry Indiarko akan menjelaskan mengenai organizational management. Organizational management berbeda dengan organizational element. Organizational management merupakan pemetaan dari elemen-elemen yang ada di perusahaan sesuai dengan yang ada di lapangan, di luar dari sistem SAP. Sedangkan organizational element merupakan struktur yang ada di sistem SAP, sehingga organizational element mengacu pada organizational management. Baik, slide berikutnya. Selanjutnya, aplikan data. Munculnya lowongan kerja adalah saat suatu posisi di perusahaan tidak terisi atau kosong, secara langsung terintegrasi dengan job advertisement berupa perusahaan, sehingga mendatangkan beribu aplikan atau pelamar yang berusaha mengisi posisi tersebut. Saat pelamar muncul dengan seluruh data dan berkas yang dimilikinya, sehingga otomatis data tersebut masuk ke dalam sistem SAP. Saat data pelamar masuk ke dalam SAP sistem, data tersebut diolah melalui proses seleksi yang disebut dengan profil match up. Baik, slide berikutnya. Berikut adalah tipe proses dalam rekrutmen melalui beberapa langkah. Yang pertama adalah posisi yang kosong di suatu perusahaan akan diiklan untuk lowongan pekerjaan. Yang kedua, pelamar akan mengirimkan data di sistem yang sudah diatur oleh perusahaan dengan menetapkan prasyarat yang dibutuhkan perusahaan. Yang ketiga, proses seleksi terjadi secara kompleks yang berpucuk pada keputusan dibuat perusahaan. Dalam MySAP juga bisa diatur untuk menentukan persyaratan apa saja yang dibutuhkan perusahaan. Jika tidak sesuai, bisa dihapus. Next. Yang keempat, kontrak kerja untuk pelamar yang bekerja. Yang terakhir, data pelamar yang sudah diterima akan ditransfer di HCM Master Data. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Feni, akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang personal management. Personal management adalah setiap data pegawai akan direkam di dalam MySAP ERP HCM sebagai info type. Next. Beberapa cara untuk memelihara info type yaitu ada 3. Yang pertama yaitu single screen maintenance. Yang kedua personal action, yang ketiga fast entry. Next.
Di dalam form info type terdapat 3 bagian informasi struktur dalam HCM. Yang pertama, enterprise struktur, yaitu berisi tentang company, kode, personal area, dan personal sub area. Yang kedua yaitu personal struktur, yaitu berisi tentang employee group, employee subgroup, dan payroll accounting area. Yang ketiga, organizational structure, yaitu berisi tentang organizational units, jobs, and position. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Aprilia Sarandriani dengan NIM terakhir 647 akan menjelaskan Personal Development. Personal Development merupakan suatu perusahaan yang memiliki pegawai melakukan training kepada pegawainya untuk rencana ke depan suatu perusahaan sehingga menghasilkan pegawai yang lebih berpengalaman. Skill bukan hanya sekedar kemampuan, tapi kemampuan tersebut haruslah unik dan berbeda dari yang lain sehingga memiliki entitasnya sendiri. Ini adalah mengenai keputusan perusahaan dalam mempertahankan pegawainya, yaitu mengenai pengembangan kebutuhan tugas dan pegawai yang mengisi posisi tersebut. Jika pegawai dinilai tidak dapat memiliki kapasitas untuk dapat memenuhi perkembangan kebutuhan pekerjaan, maka hanya ada 2 pilihan, yaitu meninggalkan pegawai lama dan membuat rekrutmen bagi pelamar untuk mengisi posisi tersebut, atau perusahaan memberikan training atau pelatihan kepada pegawai tersebut sampai dinilai mampu untuk melanjutkan pekerjaan yang ada. Berikutnya ada training and event management. Pelatihan dan event management adalah komponen sangat terintegrasi yang mendukung Anda dalam perencanaan, pelaksanaan, dan mengelola pelatihan kursus dan kegiatan bisnis. Merupakan komponen penting yang terintegrasi mendukung perusahaan dalam menggunakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan pelatihan khusus dalam kegiatan bisnis bagi karyawannya, dimulai dari mengumpulkan data untuk pembuatan bisnis event, katalog seperti jenis kursus, dan lokasi yang akan diadakan. Setelah itu, di-set up terutama tanggal dan jenis eventnya. Time management yaitu mendukung dalam semua proses yang menyangkut perencanaan, merekam, dan mengevaluasi kehadiran karyawan dan tidak adanya kali. Mengenai penjadwalan waktu kerja untuk masing-masing karyawan, perencanaan waktu kerja dan evaluasi, menentukan lamanya jam kerja karyawan yang sesuai dengan kelasnya atau berdasarkan standar tertentu, berdasarkan perhitungan waktu yang di luar kerja atau vacation, lembur atau overtime, absensi kesehatan atau sickness. Untuk dievaluasi apa yang sudah direncanakan dan realisasinya. Time statement ini akan disimpan dalam info type masing-masing karyawan untuk digunakan dalam perhitungan gaji. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Andrea Arifianti dengan NIM terakhir 721 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya yaitu cara merekam pekerjaan kehadiran atau bisa disebut dengan liburan atau offset atau substitusi. Cara merekam pekerjaan kehadiran ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada record, yang kedua ada evaluate, dan yang ketiga ada use time data. Yang pertama record. Dalam record terdapat self-service application, yang kedua ada cross application timesheet, yang ketiga ada HR atau time administrator, dan ada time recording terminals. Untuk evaluate terdapat time account dan working time provisions, attendance, absences, substitution, etc. Dan yang terakhir pada use time data terdapat capacity planning, yang kedua ada training and event management, dan yang terakhir ada cost assignment activity allocation. Next. Selanjutnya yang terakhir adalah personal cost planning process. Apa sih personal cost planning process ini? Jadi personal cost planning process ini menunjukkan rencana biaya personil dengan menggunakan spesifikasi target atau membayar dasar termasuk posisi yang kosong atau paruh waktu. Tujuan dari personil biaya perencanaan ini adalah untuk mendukung berbagai proses perencanaan biaya. Sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.